Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Kita ke informasi ex-Menteri Agama pemirsa Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut kembali jadi tahanan rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan jenis penahanan Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan dari pihak keluarga. Perkembangannya Gus Yakut apabila pihak keluarga Gus yang mengajukan permohonan tahanan Gus Alhamdulillah saya minta sungkem ke ibu saya. Berarti itu permintaan jam. Alasannya apa, Pak? Mengenakan rompi oranye KPK, pemirsa Gus Yakut tiba di gedung KPK pada pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Saat ditanya wartawan, Gus Yakut mengaku bersyukur bisa sungkeman dengan ibundanya saat Lebaran. Diketahui KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025. Namun 5 hari berselang, keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah yang lalu dikabulkan oleh KPK. Tepat sepekan dari penahanan, yakni 19 Maret 2026, Gus Yakut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Alasannya apa, Pak? Alhamdulillah saya bisa sungkem ke ibunda saya. Alhamdulillah. Tutup. Pegawai. Terkait dengan status penahanan terhadap tersangka saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, saat ini KPK masih memproses untuk melakukan pengalihan jenis penahanan dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian perlu kami tegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Anda masih di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, di arus balik Lebaran sejumlah toko oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Omset penjualan pun meningkat hingga 3 kali lipat. Usai Lebaran, arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai padat. Kepadatan juga terjadi di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di Jalan Pangeran Diponegoro. Pemudik menyerbu sejumlah toko hingga harus antri untuk membeli telur asin beragam varian rasa seperti telur asin rebus dan bakar. Sejumlah pemudik mengaku hampir setiap tahun mampir membeli oleh-oleh telur asin khas Brebes saat pulang kampung. Selain akan dimakan sendiri bersama keluarga, telur asin akan dibagikan ke saudara dan tetangga. Dari mana Ibu? Sumedang. Oh, Sumedang. Nanti sering ke sini ya kalau mudik ya? Sering ke Jawa Tengah kan, ke Malang. Kalau yang disukai telur apa Bu? Telur asinnya Bu? Dua-duanya, tapi yang bakar nggak ada. Kosong. Oh, kayaknya yang bakar tapi kosong. Kosong. Jadi yang ini kosong sama yang itu. Beli banyak Bu buat. Alhamdulillah. Sementara itu, para pemilik toko telur asin menyiapkan puluhan ribu telur asin berbagai varian rasa setiap hari. Pada arus balik Lebaran kali ini, penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat, di mana setiap hari 15.000 butir telur asin habis terjual. Varian rasa masih sama seperti dulu, jadi tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa inovasi baru, seperti merah telur asin, kuning telur asin, dan juga bumbu telur asin, dan berbagai macam olahan telur asin lainnya. Selain telur asin, para pemudik juga membeli oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk telur asin, saus telur asin, bawang merah dan bawang goreng,
kerupuk rambak, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisatawan bersama keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi kawasan Pantai Ancol. Puluhan ribu pengunjung memadati Taman Wisata Ancol. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Di momen libur Lebaran, sepanjang garis pantai, pengunjung memadati area wisata. Sejak pagi hari, pengunjung memadati Pantai Lagun Ancol untuk bermain pasir atau sekedar menggelar tikar sambil menikmati suasana laut. Menurut pengelola, sebanyak 69.000 pengunjung datang untuk berwisata ke Ancol. Karena dekat dari rumah juga, kebenaran ini tempatnya lagi enak, adem juga, jadi kita kesini. Tiap tahun apakah ke Ancol atau ganti-ganti? Alhamdulillah kesini. Terus kemarin sempat ke Kapaknya juga, tapi kita dominan kesini ke Ancol. Diperkirakan keramaian pengunjung masih akan terus terjadi hingga sore hari. Dari Jakarta, Indra Utomo, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi balon udara yang selama ini kerap menimbulkan risiko bagi penerbangan dan jaringan listrik kini dikemas lebih aman dalam Balon Festival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. 79 peserta berebut tiket final 28 Maret mendatang. Balon Festival 2026 digelar dengan mengusung tema Jaga Tradisi, Jaga Langit, dan Jaga Kota di Pekalongan. Festival ini menjadi upaya mengendalikan penerbangan balon udara agar tidak membahayakan penerbangan serta jaringan kelistrikan. Dalam pelaksanaannya, lomba dibagi menjadi 4 babak penyisihan dan 1 babak grand final. Grand final 28 Maret mendatang bertepatan dengan tradisi Syawalan dan akan digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Kalau untuk kesiapannya memang kita udah merancang dari bulan-bulan lalu. Karena ini terbilang cukup rumit dan ini balon paling besar dari tim Tengok. Pada babak puncak nanti, panitia juga akan menghadirkan tim eksebisi dari Wonosobo untuk memeriahkan festival. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Jelang FIFA Seri 2026 akhir pekan ini, skuad Garuda mulai bergabung di Jakarta. Sejumlah pemain sudah datang, siap mengikuti latihan perdana bersama pelatih John Hartman mulai Rabu besok. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Aya Nufus, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jelang gelaran FIFA Series 2026 akhir pekan ini, skuad Garuda sejak Minggu siang mulai berkumpul di Jakarta. Elkan Bagot yang lama absen bersama skuad Garuda menjadi pemain pertama yang datang. Disusul Ivan Jenner dan Nadeo Argawinata. Kemudian terlihat juga Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Eleanor Renders yang datang bersama Cahya Supriyadi. Para pemain langsung disambut sang pelatih John Hartman. Staf kepelatihan Timnas Indonesia juga telah berkumpul siap menempa skuad Garuda. Rencananya, skuad Garuda akan mulai menggelar pemusatan latihan mulai Rabu mendatang. Timnas Indonesia akan memulai laga perdananya di FIFA Series 2026 pada Jumat mendatang dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Senin malam, Timnas Saint Kitts and Nevis telah tiba di Indonesia langsung menuju hotel untuk beristirahat. Calon lawan skuad Garuda ini dijadwalkan akan menjalani sesi latihan pada Selasa besok sebagai persiapan menghadapi laga perdananya.
Tabrakan beruntun 4 mobil dan 1 truk terjadi di kilometer 164B Tol Cipali pagi tadi. Empat mobil dan 1 truk terlibat tabrakan beruntun di kilometer 164B Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut diduga adanya kendaraan ekspedisi yang rem mendadak karena mengantuk. Supir truk mengaku sudah rem dari jarak jauh, namun tetap tidak bisa menguasai laju truknya hingga tabrakan tidak bisa dihindari. Tidak ada korban jiwa, namun 3 penumpang mobil terluka. Tadi kan pertamanya saya kan dari arah Brebes mau pulang ke Purwakarta. Saya lihat pertama kan dari jauh, kan posisi saya mobil saya jaraknya jauh. Begitu pas udah dekat, kirain saya udah pada mau jalan. Pas saya udah